Halo adik-adik mahasiswa baru, kami ucapkan selamat datang di jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala, Cakramania, UM The Only One. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Siti Amalia Tasbika bersama rekan saya Hasan Argadinata yang akan mengajak adik-adik mahasiswa baru untuk mengetahui dan mengenali jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Tentunya, adik-adik untuk mengenal lebih jauh jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, nanti kita akan mendengarkan paparan dari yang pertama Ibu Dr. Mustiningsih MPD selaku Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan yang kedua, Ibu Desi Eri Kusumaningrum, SPD MPD, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan yang terakhir, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Bapak Ahmad Nur Abadi, SPD MPD. Baik, adik-adik mahasiswa baru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan bersama-sama mengajak adik-adik mahasiswa baru untuk mengenali jurusan Administrasi Pendidikan. Untuk mengenal lebih jauh, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala, Cakramania, UM The Only One. Para mahasiswa yang saya cintai, saya akan memaparkan tentang profil secara singkat jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Visi kami adalah unggul dalam mengimplementasikan keilmuan, manajemen, kepemimpinan, dan supervisi pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kapabel dan inovatif pada tahun 2030. Visi kami ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang manajemen, kepemimpinan, dan supervisi pendidikan. Misi yang kedua, melaksanakan pengkajian dan mengimplementasikan ilmu manajemen, kepemimpinan, dan supervisi pendidikan melalui penelitian yang inovatif. Visi yang ketiga, menyebarluaskan dan menghasilkan ilmu dan teknologi manajemen, kepemimpinan, dan supervisi pendidikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat. Misi yang terakhir atau keempat, menyelenggarakan tata pamong program studi secara profesional, transparan, dan akuntabel yang menjamin peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Prodi Administrasi Pendidikan FIP UM sudah terakreditasi A selama 3 kali berturut-turut. Yang terakhir, akreditasi kami berdasarkan surat keputusan BAN PT nomor 3857/SK/BAN PT akreditasi S/10/2019. Jadi akreditasi kami akan terus diperpanjang selama memenuhi syarat untuk akreditasi A. Para mahasiswa yang saya hormati, jumlah dosen di jurusan Administrasi Pendidikan semuanya 23 orang. 22% sudah bergelar akademik profesor, 44% bergelar akademik lektor kepala, total guru besar dan lektor kepala ada 66%. Sedangkan 70% sudah bergelar doktor. Jumlah mahasiswa di jurusan Administrasi Pendidikan secara keseluruhan ada 390 orang. Untuk setiap tahunnya sekitar 100 orang yang kami terima sebagai mahasiswa baru. Sedangkan profil lulusan kami
ketika sudah lulus dari jurusan administrasi pendidikan, dimungkinkan mahasiswa memiliki beberapa profesi atau pekerjaan, misalnya bisa menjadi kepala sekolah, bisa tenaga kependidikan atau tenaga administrasi sekolah, guru, pengelola wirausaha dalam berbagai bidang, bisa menjadi pelatih atau instruktur, dan juga bisa pengelola lembaga pendidikan. Sedangkan mahasiswa juga terlibat di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen di jurusan administrasi pendidikan. Misalnya pada tahun 2020 ini dosen AP yang melaksanakan penelitian didanai universitas dan juga didanai Fakultas Ilmu Pendidikan itu berjumlah 30 judul. Nah, pada 30 judul ini melibatkan mahasiswa sekitar 75 orang, karena satu judul itu sekitar 2-3 mahasiswa yang terlibat begitu. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, dosen jurusan AP tahun 2020 itu yang didanai UM dan juga didanai oleh fakultas itu ada 13 judul. Dari 13 tersebut melibatkan mahasiswa sekitar 33 orang. Itu yang didanai oleh UM dan fakultas. Di jurusan AP sendiri para dosennya juga melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat atas kerjasama dengan perguruan tinggi lain, atas pendanaan dari Depdikbud pusat dan juga pendanaan dari sumber pribadi. Demikian para mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar di jurusan administrasi pendidikan. Salam Cakrawala, Cakramania, UM the only one. Jadi sangat luar biasa sekali pemaparan yang telah disampaikan Ibu Ketua Jurusan kita. Jadi bisa kita ketahui bahwasannya di jurusan ini mahasiswa dapat terlibat secara aktif untuk mengikuti penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dari jurusan administrasi pendidikan. Selanjutnya, saya yakin para adik-adik mahasiswa baru juga penasaran tentang fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang perkuliahan nantinya. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik maba di jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala, Cakramania, UM the only one. Saat ini adik-adik maba sudah resmi menjadi bagian dari jurusan Administrasi Pendidikan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut hal apa yang bisa adik-adik lakukan serta fasilitas apa yang akan adik-adik dapatkan di jurusan kita, adik-adik untuk semester ini tidak perlu melakukan registrasi lagi sebagaimana yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya. Selama 1 semester ini, adik-adik akan kuliah secara online dengan memanfaatkan Si Bejar. Dan apa yang harus adik-adik lakukan minggu pertama? Minggu pertama, adik-adik harus menelpon atau mengontak dosen penasihat akademik masing-masing. Dari mana adik-adik tahu siapa dosen PA-nya? Silahkan buka siakat adik-adik masing-masing. Fasilitas yang akan adik-adik gunakan selama kuliah di jurusan Administrasi Pendidikan akan sangat banyak dan sangat membantu proses perkuliahan. Jurusan Administrasi Pendidikan memiliki ruang jurusan yang terletak di gedung E1 lantai 2. Kemudian ada ruang laboratorium yang terletak di gedung E2 lantai 2, serta memiliki 2 gedung untuk pelaksanaan perkuliahan, yakni gedung D1 dan D2. Selain itu, adik-adik akan mendapatkan akses Wi-Fi yang cepat dan gratis dan bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan perkuliahan. Jurusan Administrasi Pendidikan memiliki ruang jurusan yang berada di gedung E1, lantai 2, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jika adik-adik berkepentingan untuk menemui ketua jurusan, yakni Ibu Dr. Musti Ningsih MPD, sekretaris jurusan, yakni Ibu Desi Eri Kusumaningrum SPD MPD, dan memerlukan bantuan admin jurusan, yakni Ibu Sasi Maulina SPD, adik-adik dapat menjumpai beliau di ruang jurusan Administrasi Pendidikan.
Jurusan Administrasi Pendidikan memiliki ruang laboratorium yang terdiri dari ruang dosen, ruang perpustakaan, ruang rapat, dan ruang kepala laboratorium jurusan Administrasi Pendidikan terletak di gedung E2 lantai 2. Ruang dosen tentunya adalah ruangan di mana adik-adik mahasiswa baru dapat menemui dosen jurusan Administrasi Pendidikan selama jam kerja. Jika adik-adik memerlukan bahan pustaka untuk mengerjakan tugas, memperluas cakrawala berpikir, memerlukan bantuan petugas laboratorium, adik-adik dapat menuju ruang perpustakaan yang berada tepat di depan ruang dosen Administrasi Pendidikan. Untuk keperluan rapat, praktik mata kuliah, tersedia ruang serbaguna di tengah-tengah di antara ruang perpustakaan dan ruang kepala laboratorium Administrasi Pendidikan. Yang terakhir, adik-adik dapat menjumpai kepala laboratorium Administrasi Pendidikan tentunya di ruang kepala laboratorium. Gedung kuliah yang akan adik-adik gunakan selama pembelajaran ada di gedung D1 dan D2. Kedua gedung ini berada tepat di sebelah barat gedung E1 Fakultas Ilmu Pendidikan. Gedung D1 memiliki 3 lantai dengan kapasitas ruangan kelas yang memadai, serta toilet yang mencukupi pada tiap lantainya. Gedung D2 memiliki 4 lantai dan dilengkapi dengan lift untuk mempermudah pengguna mencapai lantai yang lebih tinggi. Gedung D2 selain memiliki ruangan pembelajaran yang memadai, juga memiliki aula multifungsi yang cukup besar dan mampu menampung hingga 500 orang lebih, serta memiliki tribun di sisi kanan dan kirinya. Selain ruang pembelajaran yang ada di gedung D2, adik-adik juga akan menjumpai ruang MBS Center yang merupakan salah satu kebanggaan jurusan Administrasi Pendidikan karena satu-satunya MBS Center di Indonesia. Di ruangan ini, adik-adik mahasiswa baru dapat mengakses segala informasi seputar manajemen berbasis sekolah, baik secara offline maupun online. Jika adik-adik mahasiswa baru ingin berdiskusi santai sambil menikmati sejuknya hawa kota Malang, adik-adik dapat memanfaatkan gazebo-gazebo yang berada di sekitar gedung E1 dan E2. Akses wifi cepat dan gratis juga tersedia untuk adik-adik mahasiswa baru, dan untuk adik-adik mahasiswa baru yang muslim, jika ingin beribadah, tersedia musola outdoor yang asri dan nyaman yang berada di antara gedung E1 dan E2. Namun, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka segala fasilitas tersebut belum dapat adik-adik mahasiswa baru gunakan secara langsung karena aktivitas perkuliahan, konsultasi, pembimbingan dilakukan secara online. Segala aktivitas ini dapat adik-adik lakukan di sistem akademik UM, yakni SIAKAD, dengan mengakses siakat.um.ac.id, atau adik-adik dapat mengakses website jurusan Administrasi Pendidikan di ap.fip.um.ac.id. Untuk pertama kali, yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus mengetahui dosen penasehat akademik masing-masing atau yang biasa disebut dengan dosen PA. Demikian sekilas tentang fasilitas yang bisa adik-adik gunakan selama perkuliahan. Selamat kuliah online. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya, fasilitas dari jurusan Administrasi Pendidikan tentang sarana dan prasarana nantinya akan menunjang adik-adik mahasiswa baru untuk mengembangkan potensi yang ada. Baiklah, adik-adik di sini juga perlu tahu mengenai kegiatan apa aja sih yang ada di laboratorium, kemudian prestasi mahasiswa, serta sistem perkuliahan di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, marilah simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang mahasiswa baru jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala, Cakramania, UM, the only one. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang kaitannya dengan laboratorium jurusan Administrasi Pendidikan dan prestasi apa saja yang pernah kita peroleh. Adik-adik mahasiswa, jadi kalau adik-adik belajar di sini jangan khawatir. Di sini di jurusan kami, di jurusan kita punya fasilitas berupa laboratorium administrasi pendidikan, di mana adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini untuk menunjang perkuliahan adik-adik. Ada beberapa prasarana yang bisa adik-adik gunakan di sini. Ada LCD, ada papan tulis, kemudian ada alat-alat rekam dan seterusnya. Semuanya bisa digunakan untuk menunjang perkuliahan adik-adik. Laboratorium administrasi pendidikan juga digunakan untuk praktek dalam beberapa mata kuliah. Nanti kalau adik-adik belajar tentang manajemen sarana prasarana, adik bisa datang ke sini, praktek di sini bagaimana membuat catatan, bagaimana menulis pemanfaatan sarana prasarana, penghapusan sarana prasarana dan seterusnya. Di dalam mata kuliah manajemen kelas juga adik-adik bisa praktek di sini bagaimana mengelola kelas yang baik, bagaimana memposisikan tempat duduk peserta atau tempat duduk peserta didik yang baik. Dan di mata kuliah manajemen perkantoran, adik-adik juga bisa belajar di sini, memanfaatkan laboratorium ini untuk menambah, untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat di kelas dengan kondisi yang ada di lapangan melalui praktek yang ada di laboratorium administrasi pendidikan. Itu sekilas apa yang Anda peroleh, apa yang adik-adik peroleh di jurusan, khususnya di laboratorium administrasi pendidikan. Untuk mahasiswa kita, kakak-kakak, adik-adik semua, terutama yang sudah 2-3 tahun kuliah di sini, memiliki prestasi yang saya kira cukup baik. 2 tahun terakhir ada 7 prestasi yang patut dibanggakan. Yang pertama adalah mendapat medali silver di dalam forum Indonesian International Innovation Festival, kemudian menjadi Innovators Award from ITPV, kemudian menjadi wisudawan terbaik tingkat universitas, menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas, menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan, menjuarai debat kesehatan tingkat nasional, dan yang terakhir menjadi juara di kejuaraan pencak silat terbuka antar mahasiswa tingkat nasional, Asia dan Eropa. Itu adalah prestasi-prestasi yang patut kita banggakan, dan semoga adik-adik nanti setelah masuk di jurusan ini bisa juga melanjutkan prestasi-prestasi ini menjadi prestasi yang lebih baik. Demikian adik-adik mahasiswa, selamat datang, selamat bergabung di jurusan kita, jurusan Administrasi Pendidikan. Semoga kuliah nanti menjadi kuliah yang bermanfaat, lancar, dan lulus tepat waktu. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali pemaparan yang telah disampaikan tadi. Jadi bisa kita ketahui mengenai kegiatan apa aja yang ada di Laboratorium Administrasi Pendidikan, kemudian prestasi-prestasi mahasiswa Administrasi Pendidikan, dan sistem perkuliahan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kemudian kita akan dengarkan testimoni dari para alumni jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang tentang kesesuaian ilmu dengan dunia kerja serta pengalaman selama kuliah di jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahtiar Agung Pambudi, salah satu alumni jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2011. Saya bekerja di salah satu lembaga pendidikan Islam di Kota Batu. Saya menjabat sebagai staf di salah satu lembaga tersebut.
kesesuaian ilmu yang saya peroleh dari jurusan administrasi pendidikan sangat relevan untuk saya gunakan di lembaga yang saat ini saya bekerja. Proses perencanaan, organisasi, penggerakan, serta evaluasi memberikan kemudahan untuk saya pribadi dalam menganalisis dan melakukan kebijakan-kebijakan yang menuntun saya dalam pencapaian tujuan lembaga. Manajemen keuangan menjadi salah satu hal yang penting yang saya lakukan dan saya pegang di lembaga pendidikan saat ini saya bekerja. Bagaimana ilmu yang saya dapatkan di jurusan administrasi pendidikan menjadi hal yang sangat penting yang saya miliki untuk bekerja di lembaga tersebut. Untuk adik-adik mahasiswa baru jurusan administrasi pendidikan di tahun 2020 ini, saya berpesan untuk senantiasa giat dan berusaha sungguh-sungguh dalam belajar di alma mater jurusan administrasi pendidikan. Dari saya, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Erika Mei Budiarti. Saya alumni jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2012. Selama saya kuliah, di tahun kedua perkuliahan saya sudah mendapatkan beasiswa. Itu pun saya meyakini tidak terlepas dari kontribusi para dosen yang telah membantu saya. Di samping itu saya juga ingat sekali kalau di jurusan AP baik dosen maupun tediknya sangat memfasilitasi semua mahasiswa yang ingin bergabung di NGO. Pada waktu itu saya juga ingat bahwa saya dan beserta teman-teman seangkatan lainnya mengikuti kegiatan NGO yaitu USAID di bidang EGRA. Nah, untuk adik-adik, apa saja sih manfaatnya kuliah di AP itu? Yang pertama, kuliah di AP itu tidak akan pernah ada ruginya ya, karena kita belajar ilmu manajemen, khususnya manajemen pendidikan. Nah, perlu kita ketahui juga, selain ilmu manajemen pendidikan, ilmu manajemen sendiri itu pun sudah penting di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, selama kuliah di AP, kita bukan hanya belajar secara teori, tetapi kita juga belajar praktik secara langsung di lapangan. Jadi adik-adik, nanti ketika teman-teman sudah memasuki dunia kerja, adik-adik tidak canggung lagi karena kita sudah belajar secara praktik di lapangan. Apa aja sih keuntungannya kita kuliah di jurusan AP, atau apa aja sih keunggulan-keunggulan lainnya yang kita dapatkan di jurusan AP itu? Yang pertama yaitu lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, dosen-dosen yang sangat profesional, yang penuh perhatian kepada mahasiswanya, yang selalu memberikan motivasi baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Kalau adik-adik pernah mendengarkan cerita dosen killer, saya jamin tidak akan ditemukan di jurusan AP. Jadi adik-adik bisa belajar dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, fasilitasnya juga super lengkap. Ada laboratorium dan perpustakaan yang amat sangat lengkap untuk membantu kita dalam proses perkuliahan. Kemudian yang kedua, akses wifi yang lancar. Kemudian ruang kelas yang bersih, nyaman dan juga ber-AC. Ada juga ruang belajar terbuka yang cukup nyaman untuk kita membuat belajar tanpa kita merasa jenuh. Nah kan, saya rasa dengan adanya dosen-dosen yang profesional, lingkungan belajar yang nyaman, kemudian fasilitas-fasilitas yang lengkap, saya yakin adik-adik tidak akan molor ketika melaksanakan perkuliahan. Jadi bisa lulus tepat waktu. Mungkin ada satu lagi ya yang bikin ragu, bagaimana sih Kak kalau kita lulus dari jurusan AP, apakah kita bisa langsung kerja? Nggak usah nunggu kita setelah lulus, kita ketika praktek di lapangan pun sudah banyak tawaran-tawaran dari lembaga tempat kita praktek. Jadi apalagi ketika lulus, sudah pasti banyak peluang kerja yang kita dapatkan. Jadi enjoy ya belajar di jurusan AP, karena jurusan AP is the best. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa baru jurusan Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Krismanda Resta dari angkatan 2017. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan di Administrasi Pendidikan ini sangat menyenangkan. Kemudian sarana prasarana yang sangat mendukung dalam perkuliahannya. Misalnya ada wifi gratis dan AC, kemudian gedung yang nyaman, serta banyak tempat untuk belajar. Selain itu, dosen-dosennya sangat ramah. Dan untuk adik-adikku mahasiswa baru, tetap semangat dalam meraih prestasi.
Terima kasih dan semoga sukses untuk mahasiswa baru, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa baru, saya yakin adik-adik sudah mengenal jauh jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Oleh karena itu, kami meminta kepada adik-adik untuk menulis dan mendeskripsikan sejarah, visi, misi, profil lulusan, nama perangkat jurusan, dan nama-nama dosen jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sudah berkenan menyimak video profil jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan seksama. Oleh karenanya, saya San Arga Dinata dan rekan saya Siti Anita Srika pamit undur diri. Selamat berkarya di jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala, Cakramania, UM the only one. Salam Cakrawala, Cakramania, UM the only one.